Hai guys, welcome back to my channel, Medium. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan project kita, yaitu project sebelumnya mengenai UI ticketing untuk bus atau kereta yang kita telah berhasil membangun suatu frame-nya. Jadi, itu kita sebut part 1.3. Untuk part 2.3, kelanjutannya itu dari frame-nya tadi itu bisa kita lihat ID-nya, yang sebelumnya pasti kita isi dulu ya, kita ID-nya. Kemudian nanti bisa kita klik gerbongnya ataupun deck-nya ini. Di masing-masing deck ini apakah ada kursi yang sudah ada occupied atau sudah terbooking orang atau masih idle. Nah, itu yang akan kita bangun. Cukup banyak juga yang mau kita bangun di part 23 ini, yaitu mulai dari poin nomor 2 sampai 12. Poin 23 ini harus kita gabung ya, yaitu untuk saat ini gerbong ataupun kursinya itu parameternya kita tanam di view. Tapi biar gampang dia dikontrol, itu harus kita tanam di controller. Biar bisa nanti kita manage. Oke, jadi sebelum kita lihat di gerbong sama kursinya itu ditanam di view, kita lihat dulu desainnya. Nah, kita sepakati bahwa untuk desain kursi itu adalah kursi-kursi ini harus di mapping juga dia dengan gerbong, bahwa nomor ini untuk gerbong mana atau deck mana gitu. Karena nomor itu akan menjadi unik apabila dia di mapping. Kalau dia tidak di mapping, hanya nomor sini aja, nanti nomor yang sama akan jumpa di gerbong yang lain. Oke, nah sekarang kita sebelum tadi memindahkan ini, ya, move gerbong kursi dari view ke controller, sama-sama kita lihat. Ini apa kita yang kemarin frame-nya sudah jadi. Bahwa ini semuanya gerbong ini misalnya 2 ya. Ini kita tanam di controller. Di view masih. Nanti akan kita pindahkan ke controller. Kita tengok dulu di sini yang untuk gerbong dulu. Untuk gerbong. Oke. Ini untuk deck ini maksudnya adalah gerbong atau gerbong ya. Oke. Nah, ini kita tengok list generate-nya ya, karena dia di generate nanti ini 2. Artinya apa? Ini kan di view kita tanam, makanya dia 2 di sini. Jadi kalau kita taruh di sini nanti misalnya 4, ya kita save, ini nanti akan menjadi 4 di sini. Nah, ini udah menjadi 4 dia. Nah, itu menandakan bahwa nilai daripada variabelnya itu kita tanam di view-nya. Demikian juga untuk ini kursinya. Ini kursinya ada 80. Ya, ini list generate-nya bisa kita lihat. Ini container. Kalau kita pasang di sini 16, kita save. Dia nanti akan di sini cuma 16 kursi saja. Ini 16 kursi saja. Itu menyatakan bahwa dia nilai variabel itu masih kita tanam di view. Sekarang mau kita pindahkan dia di controller. Caranya bagaimana? Ini sudah ada tadi di materi kita ya. Ini list generate-nya. Ini list generate ini sekarang kita type atau kita program di controller. Oke, masuk kita langsung ke codingannya. Ini controller, ini filenya. Ini lanjutan dari file part 1 kemarin, ini sudah ada. Ini tidak kita butuhkan, kita akan delete ini. Oke, kita langsung coding sini. Kita butuhkan suatu variabel gerbong. Ya, ini list generate. Kita pasang di sini dia sekarang. Tadi gerbongnya 6, kita klik 6 di sini. Kemudian untuk kursinya kita pasang list generate-nya di sini ya. List. Tapi dia kita mapping.
string, dynamic. Oke, kita generate. Ini nggak muncul rumusnya, harus sampai muncul. Oke, ini dia. Ya, ini kita main yang pakai kurawal gini. Oke, ini lengthnya 80, kita isi dulu 80. Oke, ini list OBS-nya. Oke, untuk desain apanya tadi, kita kembaliannya, return-nya, desain daripada ID-nya, yaitu kita buat di sini ID-nya, desainnya itu mengandung ID besar, ya, dash, dolar di sini, buka kurung, itu mengandung indeks gerbong dulu. Setelah itu mengandung indeks kursi. Oke, ini kita looping, kita plus 1, ini plus 1. Yang pertama tadi ini indeks gerbong itu kita kasih indeks G supaya membedakannya. Sementara untuk kursi kita kasih namanya indeks K. Oke, sudah selesai di sini. Selanjutnya kita buatkan statusnya. Status untuk awal, statusnya ini kita buat dulu available semua karena belum ada available, belum ada kursi yang di booking. Oke, sudah selesai. Untuk ini kita save. Sekarang bisa kita memanggil dari view menuju gerbong. Jadi kalau di sini menuju controller. Oke, di gerbong ini misalnya ini ya. Ini tadi nilainya 4 di sini. Ini kita tidak ada lagi tanam-tanam di sini, kita panggil dia dari view menuju controller. Jadi controller gerbong length. Oke. Jadi ini adalah memanggil controller yang di sini, memanggil yang ini. Jadi kalau nanti ada nilainya di sini 6, 6 yang akan kepanggil. Oke. Kalau di sini kita kasih nilainya 2, ya. Kemudian kita save. Kemudian pada saat dia nanti ini dipanggil, nanti ini menjadi 2. Nah ini udah menjadi 2 dia. Jadi dia sudah dari controller. Oke, kita balikkan dulu ini menjadi misalnya 6, kemudian ini 80. Oke, udah ya. Kita save. Selanjutnya kita mengikuti ini lagi. Kita ngikutin materi aja biar runtut ya, sesuai dengan ini. Udah kita lakukan ini sudah kita lakukan untuk memanggil apa namanya, to fill, mengisi untuk ID sama status di controller udah kita lakukan. Kemudian ini tadi cara membuatnya udah kita lakukan. Kemudian ini how to call this function gerbong, tadi ini udah kita lakukan juga ya, memanggil. Ini dia memanggil ke controller. Ini kalau dia existing, kemudian kita update, kemudian kalau yang satunya lagi, ini existing, update, dari view ini memanggil controller, manggil dia ke sini, nanti 6-nya akan dibalikkan untuk diproses. Kemudian sekarang kita untuk kursi. Nah, untuk kursi agak panjang dikit perbedaannya untuk pemanggilannya,
tapi nggak apa-apa. Jadi list generate length yang 80 tadi ini kita remark dulu. Nah, ini caranya kita remark dulu, baru kita taruhkan controllernya nih. Oke, langsung saja masuk ke view. Ini kursi ya. Kita cari list generate. Nah, ini dia. Nah, ini yang kita remark dulu. Oke, ini kita remark. Sekarang kita proses. Ini kita remark dengan cara kita remark ya. Oke, sekarang kita buat dia supaya bisa diproses controller. Itu kursi itu mengandung gerbong, kemudian controller, indeks gerbong, value. Baru kita mapping. Nih. Oh, nggak keluar. Nah, ini harus sampai keluar dia rumusnya. Oke, udah. Oke, kita lanjutkan. Ini kita coba kasih remark sini bahwa dari controller ini sampai di endingnya di sini, ini kita tambahkan, saya sudah taruh juga di sana, tutup kurung, titik, tulis, ini ya. Oke, kemudian ini yang ada merah, kita remark. Oke, ini indeks gerbongnya masih merah, kenapa? Karena di controller belum kita definisikan. Oke, kita definisikan dulu di sini. Var indeks gerbong sama dengan 0. Kita observasi OBS supaya bisa dia diobservasi. Oke, di sini kan sudah hilang juga merahnya. Oke. Ini tinggal kita delete. Atau nggak usah delete pun, kalau di save hilang sendiri. Oke. Sekarang sudah kita pindahkan dia di controller. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau melihat ID yang sudah kita pasang tadi. Nah, ini ID-nya kan hasil desainnya udah kita masukin controller, mau kita lihat di virtual device kita. Caranya adalah ini udah disiapkan. Nah, ini di kursi ya. Ini kita bikinkan suatu child. Oke, kita bikinkan teks. Oke, ini mappingnya. Kemudian di sini ID. Kalau kita mau melihat ID-nya, kita save. Tapi kita taruh ini di tengah biar cantik ya, jangan di pinggir. Refactor, center. Kita save. Baru kita lihat di virtual device kita. Ini kita akan, nah ini hasilnya. Jadi ID-ID itu udah langsung kelihatan, ini ID 11, ID 12, 13 dan lain sebagainya. Kalau kita mau melihat statusnya, tadi kan di sini statusnya itu masih available semua. Itu tinggal kita ganti aja di sini ID itu menjadi status. Terus kita save. Maka di sini akan kelihatan statusnya available semua karena belum ada kursi yang occupied ataupun yang udah di booking orang. Oke, selanjutnya kita mau, misalkan ada beberapa kursi yang sudah di booking, yang sudah occupied. Kita tengok aja dulu di sini. Oke, ini misalkan ada untuk gerbang 0 ya, indeks gerbang 0 itu occupied-nya di 4589. Oke, kita pasang dulu dia di sini di controller. Nah, ini if indeks G sama dengan 0 ya. Nah, ini
Kemudian if gerbangnya yang tadi, indeks K lebih besar sama dengan tadi 4589 ya, 454 dan indeks K lebih kecil atau sama dengan 5 ini atau oke ini kita kasih untuk 89-nya. 8 kemudian di sini 9. Oke. Untuk gerbang 0, untuk kursinya di indeks 4589 itu, oke, kembaliannya atau tampilannya kita kasih sini, return-nya untuk occupied ya. Taruh sini occupied. Ini kembaliannya, return-nya ya. Kita kasih di sini occupied. Oke. Untuk selain ini, di luar 4589 ini, tentu else. Statusnya bagaimana? Ya, ini kita isi yang available. Copy. Nah, di sini available. Oke, kita langsungkan saja untuk kursinya ya. Ini kan untuk indeksnya sama dengan 0 nih, sampai sini. Jadi kalau untuk indeksnya 1, kita kasih sini else. Ini untuk indeks sama dengan 1, berarti dari sini ya, kita copy. Kita ganti dia nanti indeksnya sama dengan 1, copy. Oke, ini untuk indeks sama dengan 1. Kita bedakan, ini kita kasih aja rubah jadi 4 jadi 14, tambah 10 depannya ini jadi 15, ini jadi 18, ini jadi 19. Oke, ini untuk indeks sama dengan 1, selain itu else. Ini semua. Oke, kita kasih di sini penutupnya, yang ini 1 kita buang. Oke. Sip. Jadi ini udah kita isi 2 ya, satu yang indeks G sama dengan 0, satu lagi yang untuk indeks G sama dengan 1. Nah, ini bisa kita lihat di virtual device kita di sini. Oke, jadi ini kita save. Kemudian ini bisa kita lihat nanti bahwa untuk beberapa kursi tadi itu yang occupied nanti akan kita tampilkan di sini. Ini ya, 4589. Oke, dia butuh waktu dulu untuk memproses. Nah, ini sudah jadi ya. 4589 di sini sudah occupied, yang lainnya available semua. Oke, itu. Sekarang kita lanjutkan sini. Nah, ini udah muncul dia tadi ya. Kita lanjutkan lagi bahwa sekarang kita ingin kita jawab dulu pertanyaan how to show color in status kursi. Jadi kursi yang occupied tadi di sini kita mau tampilkan dia posisinya itu coloring, menggunakan color. Jadi caranya kita pakai apa namanya, colornya itu kita manage, dan juga nanti grid view count-nya itu harus kita bungkus dengan OBX untuk bisa dia diobservasi. Masuk saja kita ke sini, ke kursi ya. Yang coloring-nya dulu kita kerjakan. Nah, ini. Oke. Color. Ini E.
status sama dengan available, maka colornya di sini colors ini white untuk yang available. Sementara yang tidak available itu si colors ini amber. Oke. Ini untuk coloringnya sudah kita kerjakan. Kemudian satu lagi itu harus grid view count itu kita bungkus dengan OBX. Mana dia grid view count-nya? Kita tengok dulu di sini. Nah, ini grid view count. Ini biar bisa diobservasi, ini harus kita bungkus dengan OBX. Right klik, klik kanan. Kemudian ambil salah satu aja center karena OBX-nya tidak ada, baru kita lengkapi di sini OBX. Ingat ini case sensitif, OBX, O-nya besar. Baru, oke. Ini tinggal kita hapus saja childnya saja. Oke, dia sudah terbungkus dengan OBX. Sekarang bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini khusus yang untuk status occupied sudah menjadi warna ember atau warna orange. Untuk menghilangkan ini biar rapi dia, ini kita hilangkan saja di statusnya. Status itu ada di dua ini tadi ya. Ini kita remark aja, kemudian save. Maka nanti ini akan kelihatan yang warnanya saja, yang posisinya occupied. Oke, kita lanjutkan aja sesuai dengan di buku kita pelajarannya. Ini sudah. Kemudian selanjutnya kita ingin bahwa gerbong ini atau deck ini bisa diklik. Nah, caranya kalau untuk bisa diklik itu selalu harus kontainernya itu kita bungkus dia dengan gesture detektor. Jadi kita ini mana dia kontainernya? Ini kontainer, kita bungkus dia dengan gesture detektor. Kita tengok dulu ya, ini kontainernya bungkus dengan gesture detektor dengan melemparkan ganti gerbong dengan melempar indeks. Oke, kita lihat dulu. Masuk kita ke gerbong ya, ini gerbong. Kita ambil ini kontainernya. Kontainernya itu harus kita kontainernya itu ya ininya ya. Ini kita bungkus dia dengan gesture detektor. Right click, refactor, dan center atau kolom sama aja, ini kita bungkus dia namanya gesture detektor. Oke, habis gesture detektor, coba kita ulangi tadi ini ya. Ini bukan kolom tadi. Kontainer ini kita bungkus refactor, center, bungkus dia dengan ganti dia dengan gesture detektor. Karena tadi untuk kolom jadi children di sini, makanya jadi supaya tidak berabe dia nanti. Oke, sudah kita bungkus dengan gesture detektor, kita lengkapi dia on tab-nya. Oh, muncul juga, cuman agak lambat dikit ya. Ini on tab-nya kita lengkapin. Ini on tab-nya untuk bungkusan dengan gesture detektornya itu kita lempar dia ke controller ganti gerbong dengan melempar indeksnya. Kita samakan aja namanya ganti gerbong ya. Di sini apakah sama? Oke, ganti gerbong. Berarti sekarang di posisi
controller, kita buatkan satu fungsi namanya ganti gerbong. Di sini void ganti gerbong. Oke, ganti gerbong di sini. Coba kita tengok. Oke, ganti gerbong. Oke, kita lengkapi saja supaya dia tidak error. Untuk ganti gerbong ini, masuk ke controllernya lagi. Ganti gerbong. Nah, ini ganti gerbong tadi ya. Oke, di ganti gerbong itu kita ada parameter integer. Kita kasih namanya indeks gerbong terpilih. Gerbong indeks gerbong terpilih. Oke. Indeks gerbong terpilih. Oke, selanjutnya indeks gerbong dot value ini sama dengan yang di atas ini. Copy, paste. Oke, gerbongnya kita refresh. Gerbong refresh. Oke. Selanjutnya kita save. Ya, kita tengok dulu di view-nya lagi. Oke. Di materi sini tadi untuk kontainer gerbong udah kita bungkus. Kontainer gerbong udah kita bungkus dengan gesture detektor. Ini gesture detektornya. Ini kontainernya gerbong, oke. Kemudian selanjutnya kolom dibungkus dengan OBX. Kita tengok dulu kolomnya. Tadi perasaan sudah juga ya, kolom. Nah, ini kolom. Ini di gerbong. Kok belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan. Ini kolomnya kita bungkus dengan OBX. Refactor. Enter. Ini OBX. Oke. Udah. Selanjutnya adalah sistem color. Biar bisa diklik ini, clickable. Jadi coloring. Nah, ini sistem coloringnya ini bahwa indeks gerbong yang kita pilih ya, indeks gerbong value sama dengan indeks. Oke, yang ini color indeks controller indeks gerbong indeks gerbong value sama dengan indeks. Oke. Ini color
Kita ambil yang green saja. Sementara yang tidak, colors, jadi kita ambil yang white. Oke. Maksudnya apa? Ini pada saat nanti dia diklik, ya menghasilkan kalau dia sesuai dengan indeksnya, kita warna green, yang lainnya putih semua. Oke, coba kita save. Ini kita oke, udah muncul, tapi yang ini tidak ada bordernya ya, kita kasih bordernya dulu. Ini kita kasih border, border all, kita kasih colors black 38. Kita save. Oh, kenapa dia ini ada merah? Colors black 38. Tapi kok merah dia? Ini kita tengok biar ada bordernya, decoration. Atau di sini coba ya, kita undo dulu. Oke, border all color colors black 38. Oke, sip. Supaya ada bordernya di sini ya. Sekarang ini dia tampilkan adalah di gerbong 1 atau indeks G0. Kalau kita klik di gerbong 2, dia pindah ke sini. Karena di gerbong 2 tadi sudah ada isinya. Di gerbong 2 atau indeks G1 sama dengan artinya gerbong 2, ya, ini sudah ada isinya ini. Itu di 14, 15, 18, 19. Ini hanya 2 gerbong 081, 3 sampai 6 itu masih blank, masih putih semua karena belum ada kita isi. 3, 4, 5 masih blank semua. Jadi yang ada itu adalah ini 1, 2 saja. Nih. Oke. Selanjutnya kita ikuti apakah sampai di sini untuk proyek kita hari ini. Kita ikutin saja dulu. Oke, ini gerbongnya yang di sini udah clickable, bisa kita klik-klik. Selanjutnya, kalau mau ditampilkan yang diklik di sini bisa jadi mau ID-nya kita tampilkan ataupun mau ininya tinggal kita buka remark-nya saja. Oke, saya kira untuk malam ini sampai di sini ya. Karena nanti untuk selanjutnya ini kursinya bisa kita klik-klik. Itu membutuhkan pemikiran yang lebih lagi supaya kita tahu prosesnya agar bisa diklik itu bagaimana. Tapi sebenarnya untuk materi itu udah saya siapkan juga di sini, cuman nanti terlalu berat ya. Dan kita bayangkan bahwa untuk yang perdana kemarin itu sampai 3 jam, jadi tidak efisien dan tidak efektif. Makanya untuk yang sisa dari yang kemarin itu saya bagi 2 lagi, sehingga jadi ada 3 bagian. Jadi demikian kawan-kawan.
Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini. Mohon untuk mensubscribe-nya dan like, share agar channel kita ini bisa berkembang. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.